Pada waktu itu pernah ada kejadian di mana Umar bin Khattab mendapati istri-istri Muhammad buang air besar tetapi tidak pakai hijab. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, banyak orang yang mengenali istri-istrimu. Nah, supaya mereka tidak mengenalinya, maka pakaikanlah mereka hijab." Lalu turunlah ayat, pakailah hijab. Jadi ayat hijab itu datangnya dari mana? Ya dari Umar bin Khattab. Gimana? Udah. Pendapat Umar bin Khattab akhirnya menjadi ayat Al-Quran. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, seorang cendekiawan muslim, pengajar di Saudi Arabia. Dia pernah menulis buku yang berjudul Lubang Hitam Agama. Salah satu pokok bahasan dia itu dia membahas tentang Al-Quran, ya, salah satu ayat Al-Quran itu merupakan konspirasi antara Muhammad dan Umar bin Khattab. Gimana? Udah, boleh aku ngomong? Silakan tanggapi. Di situ judulmu itu kan dialog dua arah, debat dua arah. Silakan Anda tanggapi dulu itu. Ya, itu apa itu? Itu hadis itu. Hadis nggak ada apa tuh, nggak bisa dibawa. Udah. Berarti Anda tidak percaya dengan hadis? Kau bilang. Sebentar, berarti Anda tidak percaya dengan hadis? Astagfirullah. Ada yang bisa, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tadi? Nggak percaya. Bohong kan? Makanya saya bilang teman-teman, ketika hasilnya memojokkan agama Islam, hadis itu bohong. Begini, dengar dulu. Ya udah, silakan. Dengar dulu. Mana lebih tua, Umar bin Khattab sama dengan Ibrahim? Coba dulu. Umar bin Khattab sama Ibrahim, ya lebih tua Ibrahim. Berapa ribu tahun kira-kira? Kurang lebih ya sekitar 2000 tahun. Lebih 3000 tahun pun ada. Udah. Terus? Sementara zaman Nabi Ibrahim itu makam Ibrahim sudah ada, tempat sholat arah apa itu sudah ada, hijr Ismail sudah ada. Apa yang kau katakan tadi Umar bin Khattab yang mengatakan tempat sholat itu? Saya bacakan dalilnya saja. Saya bacakan. Ya, saya nggak bisa baca nih. Saya nggak bisa menanya nih. Hah? Baik, sebentar. Oh, saya nggak bisa nanya. Iya, saya klarifikasi saja. Klarifikasi. Saya menjawab. Klarifikasi. Saya udah jawab. Saya klarifikasi loh ini. Aduh, mengklarifikasi kok. Memang dasar memang. Masa saya nggak boleh mengklarifikasi? Gimana? Nih, saya akan tunjukkan ya bagaimana Umar ini membuat pendapat-pendapat, akhirnya pendapat-pendapat dia itu jadi ayat Al-Quran. Nih. Siapa Anda kok bisa Anda memalsu-malsukan ini? Nih, lihat nih. Ini dari NU Online, ya. Apakah Anda berani melawan Nahdlatul Ulama? Ayo, berani nggak Anda melawan Nahdlatul Ulama? Ya nih, ini websitenya nih, websitenya sudah Nahdlatul Ulama. Dengarkan, pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Perhatikan, perhatikan. Kalau kau punya otak dis, bacakan, bagus, tunjukkan begitu. Jangan berani. Iya, ini saya bacakan ini. Saya bacakan pertama. Saya NU. Perhatikan. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu, Umar berkata kepada Nabi, untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, wattakhidzu min maqami Ibrahim musholat, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari mana munculnya ayat ini? Ya dari idenya Umar. Kemudian kedua, masalah hijab ya untuk istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ada hal bagus
dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat wal yaqdribana dan seterusnya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung. Dari mana sumbernya? Dari Umar. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah, melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikan ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasehati putrinya, turunlah ayat Al-Quran dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan Umar. As-sarubbuhu dan seterusnya. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberikan ganti kepada. Iya, berarti makanya saya bilang, benarlah makanya saya bilang Allah itu sebenarnya ya Umar itu. Karena kata-katanya persis loh dengan Umar. Inilah Berarti sudah jelas kesimpulannya Allah adalah Umar bin Khattab.